Kembali lagi di channel kami ZZ Motor Vlog. Ya, di depan saya sekarang ada Mio Smile tahun 2012 warna putih. Motor ini gue dapetin dari teman gue. Motornya nggak pernah dipakai selama beberapa tahun. Ya, kondisi motornya masih cukup lumayan rapi ya, cuman memang ada baret-baret beberapa di bagian spakbor ya, seperti biasa bagian spakbor. Lalu bagian di bawah headlamp, bukan headlamp ya, ini ya, full rating. Ini ada baret. Terus bagian dari handle rem kanan kirinya itu sudah nggak presisi, jadi udah bengkok, kayaknya pernah jatuh. Dari keseluruhan bodinya sih cukup lumayan ya, jadi lovers. Strippingnya memang sudah tidak ada. Sebagian-bagian bodi kanan kirinya juga sudah lecet, tapi yang masih yang uniknya dari motor ini masih lengkap semuanya. Cuman memang kelemahan dari motor ini itu dari CVT-nya itu bunyi cicit kayak gitu. Jadi nanti kita mau coba bongkar kira-kira bunyinya ini dari mana. Tapi memang rata-rata motor yang seperti ini tuh penyakitnya di situ. Ya, untuk instrumen cluster ya, ini masih analog, tapi kilometernya masih jalan. Ini di tahun 2012, kilometernya masih 57.000 dan ini masih berfungsi. Untuk ampere bensinnya juga masih berfungsi. Nah, ini jarang sekali terjadi untuk motor-motor selama ini gitu. Itu masih berfungsi ini. Seperti itu. Untuk bagian bannya ini udah mulai tipis ya, tapi masih ada. Kembangnya masih ada, tapi sudah mulai tipis. Nanti kita coba lihat apakah kita mau ganti atau enggak. Tapi yang jelas masih layak dipakai lah. Nah, untuk bagian-bagian dari deck ini juga udah nggak proper lagi ya, jadi udah terbuka, jadi udah nggak, kanan kirinya sudah nggak rapat. Ya, untuk bagian dari panel switch ya, lampu sama starter, nah ini sudah kusam warnanya. Nanti gue bakal repair lagi. Nah, termasuk bagian sen ke kanan ini nggak berfungsi. Tapi untuk cuk mesin itu masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk bagian dari spion ini udah nggak ori. Nanti gue mau cariin yang orinya. Ya, untuk bagian velg kanan kiri depan belakangnya ini udah banyak baret-baret juga. Ini bakalan 2 repair juga. Keseluruhan rangkanya udah masuk velg. Nah, untuk bagian rem agak tipis ya. Nanti kita coba ganti. Ya, untuk bagian mesin masih proper ya semuanya ya. Untuk bagian bodi juga hampir semua nggak ada yang patah, kecuali bagian spakbor ya. Spakbor tuh bagian tengahnya tuh ini agak longgar karena di tengahnya itu patah. Nanti gue bakal perbaiki. Untuk baut-baut CVT itu beberapa baut ada yang tidak ada. Kemarin tuh gue hitung ada 4 baut yang tidak ada. Nanti gue coba ganti. Sebelum masuk ke spesifikasi dari motor Mio Smile tahun 2012 ini, gue akan kampanyekan program giveaway dari 5.000 subscribe. Kita akan pilih 3 terbaik dari komen-komen yang terbaik, juga yang rajin share ke media sosial. Subscribe dulu channel kita, stay tune. Ya, JJ Lovers, kita masuk ke spesifikasi dari motor Mio Smile tahun 2012 ini. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian mesin dulu ya. Untuk mesinnya itu berkapasitas 113,7 cc. Nah, untuk kompresi rasionya di 8,8:1. Jadi masih cocok menggunakan bahan bakar Petrolite. Mesinnya sendiri menggunakan SOHC 4 langkah. Pendingin mesinnya sendiri menggunakan kipas. Jadi motor ini belum menggunakan radiator ya. Nah, untuk torsinya sendiri itu 7,84 Nm. Starternya sendiri ini menggunakan elektrik dan kickstarter. Ya, untuk CVT-nya sendiri menggunakan kopling kering sentrifugal ya. Nah, ini berlaku untuk
semua motor matic. Jadi lovers, untuk dimensi dari motor ini, wheelbase dari motor ini adalah 1240 mm. Nah, untuk ground clearance-nya itu 130 mm, jadi cukup rendah ya motor ini, jadi pendek gitu. Nah, untuk berat motor ini sendiri cukup ringan, di lovers hanya 87 kilo. Ya, kita akan masuk ke bagian kapasitas ya. Nah, untuk tangkinya sendiri, kapasitas tangkinya itu 3,7 liter, cukup kecil ya di lovers. Untuk olinya sendiri, oli mesinnya ada di sebelah sini, itu hanya menggunakan 0,9, jadi 900 ml. Ya, kita masuk ke bagian rangka dari motor ini ya. Bannya sendiri menggunakan ukuran 70 80 ring 14. Nah, untuk yang belakang di 80 90 ring 14. Untuk shockbreaker ini menggunakan teleskopik, untuk yang belakang menggunakan pegas tunggal. Ya, untuk motor ini bagian depan rem depan ini menggunakan single disc ya, ada yang disebut cakram. Nah, untuk belakang masih menggunakan trombol. Untuk pistonnya sendiri masih satu ya. Untuk kelistrikan sendiri dari motor ini menggunakan aki 3 ampere. Oh ya, untuk mesinnya sendiri ini masih menggunakan karburator ya, dari Dikuni. Bagian lampu keseluruhan ini masih menggunakan bohlam, jadi belum menggunakan lampu LED. Gue udah jelasin sedikit spesifikasi dari motor Mio ini. Nah, kita akan lanjut ke proses pembongkaran. Oke, stay tune terus. Ya, di lovers, kita akan masuk ke proses pembongkaran dari Mio Smile tahun 2012. Ya, pertama-tama kita akan bongkar bagian behel terlebih dahulu ya. Jadi gue bongkar bagian depan belakang terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan kunci 10. Nah, seperti bongkar, karena ini bautnya nggak sama ya Jilvers ya. Ya, di Jilvers setelah terbuka 4 baut ini, baut 10 ya. Nah, ini kita bisa lepas. Nah, kita akan masuk ke bagian dari ductile-nya. Nah, untuk baut-bautnya sendiri di Jilvers, untuk Yamaha biasanya menggunakan baut yang lebih besar dari baut Honda. Nah, ini baut-baut Yamaha ini lebih besar bentuknya, jadi hampir sama dengan baut 10 kurirnya. Nah, jadi bautnya seperti ini keseluruhannya. Ya, di Jilvers kita akan bongkar baut bagian bawah. Ini ada 3 ya, bagian bawahnya 1, 2, sama di belakang plat nomor. Nah, untuk satu bautnya ini nggak ada bagian depannya ya. Ya, sebelum masuk ke bagian melepas bagian bodi samping kanan kiri, nah kita harus buka dulu bagian cover mesin ya. Di sini ada 4 baut, kanan kiri, cek ya, kanan kiri, jadi 4 totalnya. Di balik dari cover mesin tadi, ini ada 2 baut kanan kiri. Nah, kita lepas. Setelah itu baru kita bisa lepas bodi bagian kanan dan kirinya. Ya, Jilvers, kita akan masuk ke bagian pembongkaran bagian depan. Saya akan awali pembongkaran ini di bagian dari batok ya. Batok atas. Nah, sebelum kita buka batok, kita harus buka dulu spion kanan kirinya. Nah, untuk spion ini kurirnya beda ya dengan Honda, jadi dia ngebalik.
Harusnya kan ngencangin ke kanan, tapi ini ke kiri ngencenginnya. Beda, jadi untuk kurir ininya beda, tapi ukurannya sama. Ya, jadi lovers, kita akan buka bagian batok ya. Di sini ada 5 baut, bagian belakang 2, lalu nanti ada bagian lagi. Nah, ini depan 2 juga, kanan kiri, sama bagian ini. Jadi di belakang sini ada 2. Kita akan buka bagian sini ya. Setelah semua bautnya terbuka, kita tinggal tarik aja. Ini ada soketnya di sini. Ya. Nah, cara bukanya ini tinggal diputar aja ya, bagian batok lampu. Ya, ini ditekan lalu diputar ke kanan ya. Ya, jadi lovers, ternyata di bagian batok ini patah ya. Nanti akan kita sambung lagi. Ya, kita akan bongkar bagian depan cover ya, bagian tengah depan. Gue nggak akan buka bagian cover kuncinya karena kondisinya masih bagus. Nah, nanti tinggal di repaint sedikit aja. Jadi untuk bagian back dengan cover kunci gue nggak akan buka. Jadi hanya bagian yang bagian body ya yang gue bongkar. Bagian body depan ini ada, di belakang ada 4 baut ya, kanan kirinya jadi 8 untuk ngebuka cover bagian depan. Ya, ini bagian kiri ada 4 juga. Nah, ini bautnya lebih besar dari punyanya Honda ya. Ya, untuk membongkar bagian cover depan ini, nah, kita harus bongkar dulu bagian plat nomor dan dudukan plat nomor ya. Nah, ini menggunakan kunci 10. Ini ada 2 baut. Ya, kita akan bongkar bagian dudukan plat nomor ini untuk mengencangkan bagian depan dari cover depan ya. Ya, jadi lovers, setelah kita bongkar bagian dudukan plat nomor, nah ini di bawah masih ada 2 baut ya, kanan kirinya ya. Ya, jadi lovers, ini hampir semua motor Matic itu posisinya hampir mirip ya, ada di sini. Selalu ada baut di bagian bawahnya. Nah, baru kita bisa cabut. Nah, di sini ada soket lampu. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini lampu senja dan ini lampu rating. Ini kelihatannya udah bagus. Ya, jadi pas kita masuk ke pembongkaran dari spakbor ya. Nah, di sini ada 3 baut, depan 2, belakang 1. Menggunakan kunci 10. Nah, untuk bagian spakbor ini udah agak retak belakangnya. Oh, dari pet ya. Nah, untuk bagian spakbor ini udah retak bagian tengahnya. Nanti kita nanti sambung lagi. Nah, ini di repeat ya, karena bagian ini buat menahan bagian depannya biar nggak ke bawah ya. Nanti kita coba repair ya. Jadi lovers, untuk proses pembongkaran dari Mio tahun 2012 ini sudah selesai. Nah, untuk bagian cover kunci dan batok bagian belakang ini sengaja gua nggak lepas, juga bagian deck ya gua nggak lepas karena masih baik ya kondisinya. Paling tinggal dirapihin bagian bawahnya aja. Jadi nggak ada yang perlu di repair buat gua. Untuk sementara pembongkaran seperti ini. Ya, penasaran hasilnya seperti apa, kendalanya akan seperti apa untuk
event kali ini. Ya, stay tune terus di channel kita. Jangan lupa subscribe jika belum. Jika suka dengan video kita, boleh naikkan jempolnya ke atas, juga share ke media sosial kalian. Juga jangan lupa nyalakan tanda lonceng di sebelah kanan untuk notifikasi video kita selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. See you next video.